Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini bagi teman-teman yang saat ini masih merasa bahwasanya teman-teman mungkin tidak mempunyai bakat berada di YouTube. Sebenarnya atau mungkin kehabisan ide konten. Sebenarnya cukup simpel. Apa sih yang susah di YouTube? Ini nggak ada, kecuali teman-teman memang malas ya. Tapi Bang, apa kira-kira Bang, ide konten yang tidak menghabiskan terlalu banyak biaya? Oke. Ini teman-teman bisa satu tempat, tapi teman-teman bisa jadikan 20 video. Artinya dalam satu hari itu teman-teman bisa memproduksi 20 video. Ataupun mungkin minimal 10 video ya. Itu teman-teman bisa lakukan mungkin 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Ini untuk pemula. Kira-kira apa? Sebenarnya yang paling simpel, teman-teman contohnya aja konten yang iklannya juga tergolong mahal daripada channel tutorial semacam ini. Karena channel tutorial ini sebenarnya untuk penghasilan AdSense-nya, kalau teman-teman tidak bisa memanage, ini sebenarnya kecil sekali. Jadi konten yang termasuk iklannya itu iklan-iklan yang biasanya tayang cukup mahal, itu konten yang berhubungan dengan ngevlog ya, ngevlog ataupun berhubungan dengan keuangan. Oke, kalau teman-teman mungkin nggak punya bakat tentang keuangan, sekarang konten ngevlog, misalnya teman-teman pergi ke suatu tempat ya, ke suatu tempat. Jadi kira-kira teman-teman bisa bikin konten itu bisa langsung, itu 10 konten minimal. Caranya gimana? Contoh, mulai dari awal atau dari rumah, teman-teman kan persiapan menggunakan mobil apa dan perjalannya berapa jauh, itu dari awal ya. Itu bisa teman-teman jadikan sebagai vlog. Tapi tentunya teman-teman harus tampil muka karena ini teman-teman harus membentuk personal branding. Jadi misalnya teman-teman ingin pergi ke suatu tempat dengan budget yang minim. Jadi budgetnya itu berapa, persiapannya apa saja. Kalau memang teman-teman nanti bawa mobil, charterannya kira-kira berapa, atau mungkin bawa mobil sendiri, bensinnya kira-kira habis berapa, di situ bisa teman-teman perkirakan. Ya, itu satu. Yang kedua, tentunya dalam perjalanan ini kan melewati kota-kota. Ya, itu bisa satu konten. Melewati kota dari kota A ke kota B ke kota C. Jadi dari kota A nggak mungkin kan itu perjalanan itu menjadi satu konten karena terlalu panjang. Misalnya dari kota A ini ke kota B perjalanannya berapa jam ataupun berapa menit. Setelah itu sambil perjalanan itu teman-teman bisa narasikan ya, kira-kira lewatnya sini, jalan ini. Dan teman-teman kalau memang capek di rest area sini, pom bensinnya daerah sini, itu kota A. Kota B pun kan seperti itu satu konten juga. Dan dari kota B ke kota C misalnya, ini nanti teman-teman akan melewati ini, jalannya sekarang lagi rusak atau lagi bagus atau mungkin dalam perbaikan, itu bisa menjadi satu konten juga. Di situ mungkin teman-teman mampir untuk sekedar makan dan teman-teman bisa review tempat makannya segala macam itu dari kota B dan kota C. Setelah sampai tujuan, tentunya teman-teman kan pasti menikmati pemandangan yang bagus. Nanti bisa direview pemandangan apa aja yang bisa teman dapatkan di sana. Ya, terus seandainya teman-teman mau masuk ke lokasi wisata itu tentunya masuknya berapa, karcisnya berapa. Di situ bisa teman-teman review menjadi satu konten lagi ya. Dan juga nanti mungkin ada waktu lagi teman-teman bisa review tempat makan di tempat wisata itu kira-kira apa saja. Kalau memang teman-teman di situ sampai nginap makan satu hari, misalnya 2 kali makan di tempat ini, kurang lebih sekira menunya ini, atau mungkin harganya mahal atau tidak, itu bisa direview, bisa teman-teman review, ya kan? Dan juga nanti misalnya tempat parkir harga karcis parkirnya berapa, masuknya berapa, setelah itu per orangnya berapa, bagaimana tempat parkirnya ada di titik mana saja, itu juga menjadi satu konten ya. Dan juga mungkin teman-teman nggak sempat ke hotel, ini ada kucing lagi, ya, ada kucing. Misalnya teman-teman nggak sempat masuk, nggak sempat mampir ke hotel, atau mungkin saat dalam perjalanan atau saat menikmati wisata itu teman-teman misalnya kebelet pipis atau kebelet BAB, nah teman-teman bisa review apa? Review kamar mandinya, review untuk sekali kencing itu berapa, dan itu nanti kamar mandinya bersih atau kotor. Tentunya kalau ini nanti misalnya kamar mandinya itu ternyata kotor banget, sedangkan tempat wisatanya adalah tempat wisata
yang bertaraf nasional, tentunya dari semua daerah itu di situ. Kalau nanti video teman-teman ditangkap oleh Pemda setempat bahwa kamar mandinya kotor, itu juga akan menjadi sebuah masukan ya. Apalagi teman-teman itu nanti kamar mandi yang kotor, direview Pemdanya misalnya nggak terima, ya sudah teman-teman bakalan viral di situ, bakalan dituntut di sana ternyata bersin. Tapi faktanya video di teman-teman kan kotor kamar mandinya. Tinggal siapin mental aja, yang penting viral. Kan itu aja. Dan juga mungkin teman-teman nginap di hotel situ. Nanti tempat nginapnya di hotel apa saja, harga per kamarnya berapa, satu kamar ditempatin berapa, itu juga satu konten lagi. Ya, setelah itu dalam perjalanan teman-teman singgah di mana saja, itu juga menjadi konten lagi yang lain. Tentunya dalam satu perjalanan ini ada berapa konten? Ya, ada berapa konten coba? Ini terpikirkan nggak oleh teman-teman? Kadang-kadang teman-teman kan nggak sempat berpikir sampai ke sana. Yang teman-teman tahu belajar mereview tempat wisata, ya udah tempat wisata sana aja direview, setelah itu dapat satu video pulang. Kan itu aja. Padahal kan banyak sebenarnya, ya. Banyak kalau teman-teman mau berpikir. Artinya jangan pernah bilang sulit ya, jangan pernah bilang sulit. Apapun kalau yang berhubungan dengan vlog, itu semuanya bisa dikontenin. Contoh konten instan vlog ya, instan vlog. Itu sebenarnya kalau satu hari mau mencari 10 konten itu bisa. Tapi sekali lagi konten channel-channel selain instan tutor ini kan channel digunakan untuk apa? Digunakan untuk uji coba, digunakan seandainya ada pertanyaan segala macam. Makanya yang penting ada upload video, entah itu 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Bahkan kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, kadang-kadang saya pending dulu untuk jawab, nunggu jawabannya 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya. Jadi konten instan vlog, world podcast dan yang lain itu kan menjadi konten untuk pembelajaran kita semua ya. Jadi ini sebagai masukan buat teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita bingung masalah konten ya. Kalau mungkin HP-nya pas-pasan, memorinya hanya 2 GB, kan bisa juga dijejelin dengan memory card ya. Setidaknya bisa nyimpen 10 video. Kalau memang itu dengan kamera 1080 itu cepat penuh memorinya, ya turunkan saja resolusinya menjadi 720 atau berapa. Yang penting isi dari sebuah video itu kan, videonya kan tidak harus bagus, tidak harus ngejreng segala macam. Contoh aja sekarang teman-teman ngupload video di platform sebelah lah, dengan gambar yang 4K ditolak. Di mana si Entok itu kan menolak. 1080 aja ditolak loh sama si Entok itu kadang-kadang ya. 750 atau 720 ya. Itu baru diterima karena servernya mungkin juga terbatas. Jadi semuanya sebenarnya bisa dijadikan konten. Ya, semua bisa dijadikan konten. Ini yang merasa tidak punya bakat menjadi seorang YouTuber ya. Sekali lagi, bentuk personal brandingmu walaupun kontenmu seperti ini dan apa adanya, saya yakin kedepannya teman-teman bakalan bisa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.